Tren HP zaman sekarang khususnya di tahun 2022 ini kayaknya buat kaum para mendang-mending agak sedikit berkurang ya. Karena kayaknya tahun sekarang ini pabrikan HP zaman sekarang itu berlomba-lomba cari inovasi lewat desain, tapi mengesampingkan performa atau chipsetnya. Khususnya HP-HP kelas mid-range ya. Brand sekelas Xiaomi aja yang kita paling harapin buat ngeluarin HP spesifikasi tinggi dengan harga yang terjangkau aja, sekarang makin di luar dari jalurnya. Nggak kayak Xiaomi yang kita kenal dulu. Tapi paling nggak ada lah ya HP mid-range dari Xiaomi yang udah turun harga. Tapi secara spesifikasi masih cukup lumayan buat di tahun 2022 ini. Kayak yang mau gue bahas buat segmen nostalgia kali ini, yaitu Redmi Note 9 Pro. Sebenarnya dulu HP ini laris manis di pasaran. Sempat goib juga tapi masih lebih terkendali. Nggak kayak seri Redmi Note yang seri 7 sama seri 8. Sekarang umurnya udah kurang lebih 2 tahun sejak awal perilisannya. Nah, sekarang kita nostalgia dulu ya sama HP yang secara kualitas terbaik di masanya. Dan price to performanya pada saat itu masih masuk akal. Ini dia nostalgia Redmi Note 9 Pro. Tapi sebelum lanjut ke nostalgianya lebih dalam, mari kita opening dulu. Nggak kerasa umur HP ini udah hampir 2 tahunan ya. Yang paling mantep untuk dibahas dari HP mid-range dari Xiaomi sih udah pasti performanya. Tapi sebelum kita ke performanya, mending kita flashback dulu aja untuk desain dari Redmi Note 9 Pro ini. Biar sekalian kita mengenang salah satu HP terlaris dari Xiaomi ini yang sempat lumayan goib. Secara desain Redmi Note 9 Pro ini memiliki tampilan desain yang ala-ala retro lah ya. Berbeda dengan HP kelas mid-range saat ini, di mana Redmi Note 9 Pro ini meletakkan modul kameranya masih di bagian tengah dan modul kameranya agak mengotak gitu. Sedangkan HP lain saat ini yang kita tahu untuk peletakan modul kameranya kan di bagian samping dan diagonalnya itu yang udah gede-gede gitu. Di sini gue pribadi suka dengan desain dari Redmi Note 9 Pro ini. Walau bagian belakang HP ini tuh masih berbahan plastik. Serta HP ini juga memiliki frame yang plastik yang membuat HP ini tapi berasa solid-solid aja, enak di genggaman. Lanjut di bagian depannya, HP ini memiliki bentang layar 6,67 inch yang udah mengusung kamera punch hole pertama kali untuk seri Redmi Note. Kayak titik tompel gitu ya. Panelnya IPS serta resolusinya Full HD+. Dan juga nggak ketinggalan layar Redmi Note 9 Pro ini udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Untuk kualitas layarnya di HP ini gue bisa bilang udah cukup tajam. Walaupun layarnya masih IPS, di mana HP ini tuh memiliki reproduksi warna yang cukup hidup. Di sini overall untuk desain dan kualitas layarnya di Redmi Note 9 Pro ini gue suka. Bisa dibilang layaknya build quality HP-HP flagship yang udah bermaterialkan kaca, walaupun hanya tampilannya aja ya. Tampilannya juga terlihat keker gitu, ya tipikal HP-HP gaming budget lah. Dipakai untuk multimedia lainnya, untuk kualitas audionya sih relatif ya aman aja sih. Walaupun HP ini hanya memiliki setup 1 buah speaker. Untuk output audionya suara yang dihasilkan relatif aman, tapi emang suaranya kurang nendang gitu. Untungnya HP ini tuh masih dibekali atau masih ada earphone jack 3,5 mm yang memudahkan buat kalian yang masih menggunakan earphone kabel. Lalu untuk UI-nya, HP ini udah bisa mentok upgrade di MIUI 12 berbasis Android 10. Yang pada saat itu selama gue gunakan sih lancar-lancar aja tanpa suatu kendala apapun. Dan berasa sama aja sih HP saat ini untuk pengoperasian sehari-hari. Mungkin yang membedakan itu dari refresh rate-nya aja ya. Dimana HP untuk saat ini sudah hampir rata-rata 90 atau 120 Hz untuk refresh rate-nya. Yang dimana experience-nya jelas berbeda. Sedangkan Redmi Note 9 Pro ini mentok di 60 Hz aja. Tapi untuk sensor sidik jari di Redmi Note 9 Pro ini pertama kali juga mengusung sidik jari di samping berbarengan dengan tombol power on off. Overall untuk semua fitur dan desain di HP ini pada masanya emang udah killer banget. Terus lanjut dari performanya. Buat main game di HP ini pada saat itu udah cukup lancar banget lah. Karena HP ini dibekali dengan chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 720G, yang udah terkenal ngebut banget. RAM-nya juga ada 2 pilihan, ada yang RAM 6GB, ada juga yang RAM 8GB.
Untuk penyimpanan internal pada saat itu gue punya itu yang di 64 GB ya. Tapi ada juga kok yang 128 GB yang juga bisa ditambah kapasitasnya dengan memori eksternal. Di sini gue main PUBG Mobile, HP ini bisa menjalankan kualitas grafik smooth ekstrim ataupun HDR Ultra, yang dimana pada saat itu main di HP ini tuh berasa lancar-lancar aja. Tapi mungkin kalau udah dipakai lama ya berasa anget sih, itu udah pasti ada. Dan itu mulai membuat frame agak ngedrop ya. Tapi nggak terlalu yang begitu signifikan banget. Overall cukup puas main PUBG di HP ini. By the way, ini kan HP mid-range, tapi udah bisa smooth ekstrim main PUBG pada masanya. Ya mungkin zaman sekarang settingan smooth ekstrim baru bisa dibuka di harga 4 jutaan atau 5 jutaan. Itu baru bisa smooth ekstrim main PUBG Mobile. Lalu untuk menunjang prosesor Snapdragon 720G-nya, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai 5020 mAh. Lalu untuk chargernya di HP ini juga udah berteknologi fast charging 30W Type-C. Balik lagi, pada saat Redmi Note 9 Pro itu dirilis kan harganya cuma 3 jutaan. Tapi kalian udah dapat HP yang powerful banget. Beda sama HP keluaran sekarang yang lebih mengedepankan desain daripada performa. Terus lanjut di performa kameranya. HP ini memiliki setup 4 kamera belakang, di mana kamera utama dari Redmi Note 9 Pro ini beresolusi 64 megapiksel. Ultrawide-nya beresolusi 8 megapiksel, 5 megapiksel untuk lensa makro dan 2 megapiksel untuk lensa depth atau lensa bokeh. Untuk hasil-hasilnya foto yang di siang hari, Redmi Note 9 Pro ini masih bisa diandelin banget. Karena hasilnya itu bagus, dengan detail yang oke dan dynamic range yang juga udah cukup baik. Pada saat itu buat upload ke sosial media ya masih oke-oke banget sih. Terus masuk ke videografinya, HP ini sebenarnya bisa dikatakan cukup aja. Fitur stabilisasinya yang pada tahun itu belum maksimal ya, dan alhasil ya masih kurang greget aja untuk sektor videografinya. Lalu untuk harganya sendiri saat ini tinggal varian secondnya aja ya, karena barunya itu udah nggak diproduksi lagi, alias udah di discontinue untuk Redmi Note 9 Pro. Harga second sih bisa bervariasi tergantung unitnya. Oh ya, harga second saat ini ada di harga sejutaan ya. Dengan harga tersebut sebenarnya sih gue bisa saranin banget ke kalian. Tapi dengan berbagai aspek pertimbangan ya, karena memang HP ini udah kelewat umurnya. Mungkin kalau chipset seri flagship buat di tahun 2022 ini sih masih aman-aman aja. Tapi kalau kalian mau sedikit bernostalgia dengan fitur dan chipset mid-range terbaik di masa itu, mungkin HP ini bisa cocok buat ngobatin nostalgia kalian. Ya udah oke, sampai di sini dulu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka gue bahas HP-HP jadul buat nostalgia, seperti biasa silakan kalian like video ini. Ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye bye.